Lalu ternyata daratan sebelah sini mengandung minyak, mengandung tambang batu bara, mengandung tambang emas dan lain sebagainya. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi untuk kembali bersama-sama kita mengkaji tentang berbagai aspek petunjuk Al-Quran, terutama kita khusus untuk mendalami peristilahan-peristilahan dalam Al-Quran, agar memahami peristilahan itu bisa secara tepat menurut apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Saudara sekalian, tentu metode yang digunakan untuk itu ialah metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'do. Jadi satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menerangkan, saling menjelaskan. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini orang suka ada yang ragu apa benar Al-Quran itu saling menerangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini penjelasan Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu yang menjelaskan daripada hudan itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sebagai kamus daripada Al-Quran sendiri. Ya, Al-Quran itu sebagai kamus daripada Al-Quran sendiri. Kira-kira begitu. Dan sekalian, syarat memahami, untuk bisa memahami Al-Quran bil Quran ini, kita harus mengenalkan pendapat. Jadi pendapat-pendapat apapun yang diperoleh dari berbagai referensi lain, ya harus disimpan dulu saat mempelajari metode Al-Quran bil Quran. Mengapa? Karena kalau pendapat-pendapat yang ada tetap kita pegang saat mempelajari Al-Quran bil Quran yang yufassiru ba'duhum ba'do tadi, maka kita akan selalu berupaya mengakurkan dengan pendapat yang sudah ada. Memang gak akur, memang beda. Nanti kalau sudah kita paham operasional metode Al-Quran bil Quran ini, baru tinggal memilih pendapat mana yang akan dijadikan pegangan. Itu sudah hak masing-masing. Dan sekalian, pada episode yang lalu, pada malam Selasa yang lalu, kita sempat membahas tentang media yang digunakan Allah dalam menyampaikan amarnya. Media yang digunakan Allah dalam menyampaikan amarnya. Ternyata Al-Quran menyatakan Allah menyampaikan amarnya menggunakan media arus elektron, sinar. Jadi Allah menyampaikan perintah-perintahnya atau wahyu ke berbagai penjuru jagat raya ini menggunakan media sinar. Ini diterangkan di dalam surat An-Nazi'at yang telah diterangkan pada malam Selasa yang lalu. Di mana surat An-Nazi'at Allah menyatakan tentang, atau Allah memberitahukan tentang sifat-sifat daripada elektron. Sementara dalam terjemah itu bukan diterangkan atau diterjemahkan sebagai sifat-sifat elektron. Ya maklum zaman itu, zaman mufasir dulu kan ilmu itu belum ada.
Justru diterjemahkan sebagai malaikat. Yang satu pun kata yang bisa diterjemahkan kepada malaikat nggak ada. Wa nazi'ati gharqa, wa nasyitati nasto. Itu sifat-sifat elektron. Nah, malam ini kita akan mencoba membahas masih sinar, tapi berbeda. Jadi sinar yang dipakai media Allah menyampaikan wahyunya, menyampaikan amarnya, itu arus sinar. Sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Nazi'at. Ya. Wan nazi'ati gharqa, ya. Wan nasyitati nasto, wasabihati sabha, wal mudabbirati amra. Di sini katakan, perhatikanlah yang pindah sampai tenggelam. Artinya keluar dari tempat asal, pindah ke tempat lain. Wa nasyitati nasto, yang giat segiat-giatnya, cepat dalam perpindahannya. Ya, wasabihati sabha, yang beredar terus menerus sambil pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia juga sambil beredar terus menerus. Kemudian fasabiqoti sabqo, maka berlombalah secepat-cepatnya. Jadi pindahnya itu berlomba. Fal mudabbirati amro, dabbaro yudabbiru itu menyampaikan. Fal mudabbirati amro, maka dengan itulah Allah menyampaikan amarnya. Nah, benda yang diterangkan sifat-sifatnya oleh surat An-Nazi'at ini, bagi orang yang mengerti fisika ya tidak susah. Itulah sifat-sifat daripada elektron. Jadi elektron itu pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil beredar. Itulah yang disebut arus elektron, dan itulah yang disebut sinar. Nah, sinar itulah yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan amarnya. Fal mudabbirati amro, maka dengan itulah Allah menyampaikan amarnya. Sekarang ada lagi dalam Al-Quran dengan istilah an-najm. An-najm juga ternyata kalau ditelusuri ayat-ayat yang berbicara an-najm juga sebagai media yang digunakan oleh Allah, yang tentu berbeda dengan media sinar yang digunakan untuk menyampaikan wahyu. Sebab an-najm itu ternyata kegunaannya berbeda. Ya, berbeda, bukan untuk menyampaikan amar, bukan untuk menyampaikan wahyu. Tetapi an-najm itu ya, digunakan sebagai untuk memelihara seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Persoalannya, an-najm itu apa? Nah itu kan. Di dalam terjemah-terjemah biasanya an-najm itu diterjemahkan sebagai bintang. An-najm itu umumnya kan begitu. Coba dilihat di surat At-Tariq. Itu diterjemahkan sebagai bintang. Ya. Maka dengan menggunakan media Al-Quran bil Quran, ayat ini akan berbeda dipahaminya dengan metode, ya sebutlah metode tradisional, metode biasa, ya, metode yang mengadopsi tafsir-tafsir yang sudah ada. Di dalam atau dipahami menurut metode Al-Quran bil Quran, surat At-Tariq ini kira-kira seperti ini. Wasama'i wat-tariq. Waw di situ bukan waw kosam sebagaimana bersikukuh menurut ilmu tata bahasa. Karena tata Al-Quran tidak tunduk patuh kepada tata bahasa semuanya, enggak. Walaupun banyak yang sama. Ya. Tata bahasa Al-Quran waktu Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab yang nyata saat itu, yang belum ada tata bahasanya. Sementara nahu sorof
balago itu baru disusun sudah ya kurang lebih 300 tahun setelah Nabi wafat. Ada yang menyatakan 350 tahun sudah Nabi wafat. Itu pun oleh seorang yang bernama Abu Hasan Ad-Duali. Bukan orang Arab, itu orang Persia, Iran. Maka kalau kita telusuri surat At-Tariq ini, wasama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Wau di sini tidak menunjukkan kepada fi'il amar. Kepada wau qasam, sumpah. Kalau wau ini disebut sebagai wasama'i wat-tariq, demi. Sumpah. Ayat ini pasif. Akan pasif. Ayat ini pasif. Sementara ayat ini pengertiannya justru harus aktif. Artinya harus diteliti, dipikirkan, dicari pemahamannya, kira-kira begitu, aktif. Kalau bau kosan, wasama'i wat-tariq udah selesai. Jadi menunjukkan wasama'i wat-tariq, perhatikanlah. Seolah-olah seperti jadi wau fi'il amar, tapi ya itu tata bahasa. Tapi menurut Quran wasama'i wat-tariq, jangan ujug-ujug diterjemahkan. Wasama'i wat-tariq itu sebagai terjemahan yang sudah seperti ada di dalam Al-Quran. Nih di sini nih, demi langit dan yang datang pada malam hari, terjemahkan seperti itu. Nanti dulu, kita jangan mendahului Allah. Allah akan memberitahukan apa yang dimaksud as-sama dan at-tariq. Sudah saja, was-sama'i wat-tariq, perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Begitu aja dulu. Di sini ada pertanyaan, wa ma adraka mat-tariq? Tahukah engkau apa yang disebut at-tariq itu? An-najmus saqib. Nah, kata Allah, an-najm yang sakib. Apa yang dimaksud an-najm? Sementara di dalam terjemah an-najm itu dipahami bintang. Maka dengan metode Al-Quran Al-Quran bil Quran, kumpulkan ayat-ayat an-najm dalam satu Al-Quran. Maka di antara ayat-ayat yang ada kata-kata an-najmnya, ada yang menerangkan. Nanti ayat yang menerangkan cara kerjanya, ayat yang menerangkan fungsinya, dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Yang kesimpulan itu di pesantren dengan cara ilmu mantik, ilmu logika kalau sekarang. Secara ilmu mantik atau logika, ya, benda yang sifatnya seperti itu, kegunaannya seperti itu, cara kerjanya seperti itu diterangkan, maka kita dapat menyimpulkan, oh an-najm itu ternyata bukan bintang. Nah, di sini an-najmus saqib, ternyata at-tariq itu was-sama'i wat-tariq, perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? Tahukah engkau tentang at-tariq? An-najmus saqib, an-najm yang saqib. Itu aja dulu. Cari ayat-ayat yang berkaitan dengan an-najm. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menerangkan bahwa nih surat 6 ayat 97. Surat 6 ayat 97. Surat apa? Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Nah, jadi ayat Quran itu harus teliti pengkajiannya, dipikirkan pengajiannya. Tidak bisa selewat begitu aja. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri.
Nah, kemudian ayat selanjutnya, qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang ja'ala. Ja'ala dalam Al-Qur'an beda dengan khalaqo. Kalau khalaqo itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam fi sittati ayyam, 6 masa, 6 hari. Kalau ja'ala beda dengan khalaqo. Ja'ala itu difungsikan. Jadi wallazi ja'ala lakumun nujuma, dan dialah Allah yang telah memfungsikan bagimu, memfungsikan. Artinya digunakan oleh kita, dimanfaatkan oleh kita. Ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Dengan an-najm itu engkau jadi mendapat petunjuk. Fi dzulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan daratan dan lautan. Jelas kegelapan di sini bukan kegelapan karena malam. Maka ada yang memahamkan, dia kan bintang kalau malam hari oleh nelayan, orang yang kesasar di hutan sebagai petunjuk arah. Itu hanya kebetulan bintang karena letaknya menetap, ya sebutan ada yang di arah utara, selatan, lain sebagainya menetap, bisa dijadikan sebagai pedoman. Oh, utara sebelah sana, selatan sebelah sana, itu kebetulan. Yang dimaksud nujum di sini bukan itu. Karena ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan di daratan. Kegelapan di daratan bukan gelap karena malam. Artinya tidak tahu apa yang ada di dalam daratan itu. Yang ada di daratan itu. Wal bahri, begitu juga kegelapan yang ada di lautan. Maksudnya apa yang ada di lautan? Kita tidak tahu. Itu. Nah, dengan an-najm ini kita dapat petunjuk. Oh, di daratan itu ternyata daratan sebelah sini mengandung minyak, mengandung tambang batu bara, mengandung tambang emas dan lain sebagainya. Di lautan juga sama. Sampai sekarang dengan teknologi yang maju, yang digunakan oleh satelit, di lautan sebelah mana yang ikannya berkumpul banyak. Jadi nelayan itu nggak dikira-kira, tinggal menghitung aja lintang mana, lintang utara, lintang selatan berapa derajat, tinggal menuju ke sana, di sanalah laut ikan berkumpul. Itu hasil pemotretan satelit. Maka dari satu ayat ini sudah bisa kita memikirkan, oh an-najm di sini bukan najm bintang, karena ada kaitan dengan wahyu menggunakan arus sinar, maka najm juga ternyata sinar yang mempunyai kegunaan berbeda. Kalau sinar yang di surat Nazi'at untuk mengirimkan wahyu, berita, perintah. Kalau ini sinar yang digunakan untuk memonitor makhluk hidup atau memelihara makhluk hidup. Ya, coba aja lihat. Wasama'i wat-thoriq wa ma adraka mat-thoriq, an-najmus sakib. Sakib itu apa? Nah, kalau an-najm itu ternyata dalam ayat-ayat diterangkan sebagai sinar, as-sakib itu adalah menembus. Sinar yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas makhluk hidup yang ada di jagat raya ini, Allah memeliharanya, Allah memonitornya menggunakan media an-najmus sakib, sinar yang sifatnya menembus. Tahtadu biha, yang engkau mendapat petunjuk dengan sinar itu, fi dzulumatil barri wal bahri. Al-Quran sudah bicara tentang fisika,
dari sejak 15 abad yang lampau. Jadi bukan bintang-bintang berjatuhan. Kalau dalam terjemah bintang-bintang berjatuhan. Ya. Tatkala atmosfer terbakar, sinar dijadikan media oleh Allah memonitor, memelihara makhluk hidup. Nah, kalau an-najm itu ternyata dalam ayat-ayat diterangkan sebagai sinar, as-sakib itu adalah menembus. Sinar yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha